Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggraini, NPM 50237 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan komunikasi secara efektif. Nah, di sini kemampuan menurut Robin Suratno 2013 sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan komunikasi secara efektif menurut Fajar, dari semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lukisan, seni, dan teknologi. Menurut Prof. Dr. Aloliliweri, komunikasi adalah pengalian suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Menurut Stewart Tubbs, Sylvia Moss, dalam Dedi Mulyana, komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkan, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan komunikator kepada pihak penerima komunikan. Menurut Supratiknya, aspek-aspek komunikasi adalah maksud, gagasan-gagasan, dan perasaan-perasaan yang ada. Proses kodifikasi pesan oleh pengirim. Proses pengiriman pesan oleh penerima. Oleh penerima, menurut Mulyana dan Jalaluddin, mengemukakan aspek komunikasi yakni sumber, penyediaan. Menurut Dedi Mulyana, untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami aspek komunikasi antara lain komunikasi, komunikan, media, pesan, tanggapan, dan selanjutnya kriteria kemampuan. Komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang ingin dicapai jelas. Menurut Stewart Tubbs dan Sylvia Moss, hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif yaitu pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, dan tindakan. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Tindak komunikasi harus melibatkan sedikitnya dua orang sebagai pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain. Faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dalam pengungkapan diri menurut DeVito mengemukakan bahwa pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Perasaan menyukai akan mempengaruhi pembukaan diri seseorang terhadap penentukan pilihan yang disukai ataupun dicintai. Bila kita melakukan pengungkapan diri secara otomatis, orang yang bersama kita akan melakukan juga pengungkapan diri sebagai efek diadik. Adapun penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut. Situasi, ruang, waktu, tema, isi atau materi, teknik penyajian. Di sini yang dimaksud teknik penyajian yaitu cara-cara yang digunakan dalam pembicara, meliputi kemampuan menggunakan bahasa lisan dengan baik, ekspresi yang menarik, stressing, kemampuan memberikan refreshing atau penyegaran, kepribadian atau personality. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. Hal inilah yang perlu dipikirkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam komunikasi. Menurut Johnson dalam Supratiknya, ada beberapa kiat kemampuan dasar komunikasi yang dimaksud adalah sadari mengapa keterampilan berkomunikasi ini penting dikuasai dan bermanfaat. Pahami arti keterampilan komunikasi dan bentuk-bentuk perilaku komponen untuk mewujudkan keterampilan tersebut. Minta bantuan orang lain untuk memantau usaha kita serta memberikan evaluasi terhadap kemajuan dan kekurangan yang dimiliki oleh diri kita.
Keseluruhan latihan. Keseluruhan latihan harus dibagi dalam bagian-bagian tertentu. Akan sangat menolong bila ada teman sebagai lawan dalam proses berlatih. Mengomunikasikan dengan seluruh komponen tersebut terus-menerus, dilatih, dan dipraktekkan sampai akhir menjadi bagian dari diri sendiri. Metode belajar yang oleh banyak ahli dipandang paling efektif untuk belajar di bidang salah satunya mempelajari kemampuan berkomunikasi efektif, meliputi 4 tahap yaitu 1. Mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi yang konkret berkaitan dengan hal yang ingin dipelajari. 2. Melakukan refleksi. 3. Merumuskan prinsip-prinsip. 4. Membuat kesimpulan-kesimpulan pribadi untuk dipraktikan. Yang selanjutnya itu pengertian prestasi, belajar bahasa Indonesia. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Pengertian prestasi. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi. Kerangka pikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa. Hipotesis. Menurut Ronnie Contour, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data penguji kebenaran dugaan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.